Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Arafah dari kelas Nondik 2B dengan NIM 2001627. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian ideologi Pancasila. Berbagai permasalahan yang terjadi pada bangsa kita saat ini sangatlah kompleks. Salah satunya karena lemahnya pemahaman para generasi muda sebagai generasi penerus bangsa akan pentingnya makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini dibuktikan dari berbagai permasalahan yang timbul di kalangan remaja yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kemerosotan sikap moral bangsa Indonesia. Ideologi merupakan seperangkat gagasan atau pemikiran yang merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi daripada pandangan hidup bangsa yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir suatu sistem dan perjuangan yang dicita-citakan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Ideologi mengandung kegunaan untuk memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau bangsa. Sedangkan Pancasila merupakan suatu asas yang menjadi dasar dan landasan bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang adil dan juga makmur. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara agar tercapainya bangsa yang adil dan juga makmur. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Nilai-nilai ini yang merupakan nilai dasar bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Pancasila sebagai dasar negara proklamasi Republik Indonesia oleh karena ia telah ditetapkan oleh Wakil Rakyat dalam PPKI pada tahun 1945. Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai falsafah atau pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia yang berlaku sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang dan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran yang dirancang untuk membantu mengatur perilaku mereka dalam tatanan hidup yang berlaku. Pada dasarnya, penilaian masyarakat terhadap ideologi Pancasila akan mempengaruhi sikap mereka di kehidupan sosialnya. Dan umumnya, sikap ini dikaitkan dengan perilaku baik dan buruk. Menurut Burhanuddin Salam, moral memiliki pengertian yang sama dengan kesusilaan, memuat tentang ajaran tentang baik buruknya perbuatan. Jadi, perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Penilaian itu menyangkut perbuatan yang dilakukan dengan disengaja. Memberikan penilaian atas perbuatan yang disebut dengan penilaian etis atau moral. Jadi, dapat dikatakan bahwa sikap moral merupakan tindakan manusia yang mengacu kepada perbuatan baik dan buruk yang berdampak terhadap aspek-aspek kehidupan manusia. Menurut Darji Darmo Diharjo dan kawan-kawan, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila antara lain sebagai berikut. Poin pertama, yakni sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai-nilai religius seperti keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yakni Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sifat-sifat suci yang lainnya. Kemudian, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam poin kedua, ada sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai-nilai kemanusiaan antara lain pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, dan pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Poin ketiga, yakni sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, terkandung nilai persatuan bangsa. Seperti Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Lalu bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Selanjutnya poin keempat, dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung nilai kerakyatan. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat. Kemudian pemimpin rakyat adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama antara hak dan kewajiban. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Dalam poin terakhir, yakni sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terkandung nilai keadilan sosial, yaitu adanya perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atas kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Lalu adanya cinta akan kemajuan dan pembangunan.